Kegaduhan terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah petinggi partai politik di tanah air terus menuai polemik dan kritik di tengah masyarakat. Di antaranya dari lingkungan akademik yang menyayangkan muncul wacana tersebut dari partai politik yang semestinya terus menjaga etika dan moral kebangsaan, dalam hal ini merawat nilai-nilai demokrasi dan menjaga konstitusi. Hal ini diutarakan Desri Arwen selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang yang memberikan sejumlah catatan kritis berkaitan dengan wacana inkonstitusional penundaan pemilu 2024. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Wacana penundaan pemilu 2024 dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh dalam ini Presiden dan didukung oleh para petinggi partai mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita dari sisi amal usaha dalam ini Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA menolak wacana penundaan pemilu tersebut dengan apapun alasannya, karena hal ini akan sangat tidak baik buat kehidupan berbangsa dan negara ini dengan berbagai alasan sebagai berikut. Pertama, akan mengacaukan siklus agenda rutin kenegaraan yang melekat pada putaran pemilu yang sekali 5 tahun tersebut, sehingga agenda-agenda lainnya akan membuat terganggu dan sehingga akhirnya akan berefek tidak baik pada agenda kenegaraan secara keseluruhan. Dan kedua, kan tidak ada masalah apa-apa sesungguhnya kenapa harus ditunda-tunda, diundur-undur. Walaupun bisa narasi yang dikedepankan menunda tersebut, itu hanya sekedar narasi, karena kalau alasan COVID dan alasan-alasan lain yang dibuat, sesungguhnya semua negara juga mengalami seperti itu di seluruh dunia ini, namun kan tidak menunda agenda kenegaraan. Jadi sekali lagi itu sangat tidak realistis dan sangat merusak keadaan berbangsa dan negara. Jadi kami menolak. Yang ketiga, ini berbahaya. Ya, berbahaya mengantisipasi hal yang lebih membahayakan lagi kalau ditunda itu. Karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah atau mengantisipasi jadinya kepasatan, kebahayaan lebih utama daripada meraih kemaslahatan. Karena khawatir ada deal-deal yang sesungguhnya milik segelintir orang saja yang akan menguntungkan dan akan memenangkan dan akan berpihak pada segelintir orang saja, yaitu para pemilik modal, sehingga negara ini seolah ya skop kepemilikan dan keberpunyaannya hanya pada segelintir orang itu. Maka dengan demikian transaksional itu sangat berbahaya untuk agenda kehidupan berbangsa negara ini, sehingga lagi itu yang menjadi alasan utama bagi kita untuk menolak keberhasilan yang telah dibuat itu merupakan catatan sejarah, catatan emas dalam perjalanan sejarah kepemimpinan di Republik Indonesia ini. Ada presiden yang begitu tinggi kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya, tentu saja bersegenap para menteri dan pembantu yang ada di lingkungan presiden tersebut bukan menjadi alasan untuk memperpanjang kekuasaan yang nantinya akan menjadi racun dan faktor pembusuk terhadap keberlangsungan agenda kenegaraannya. Nurani untuk bening dan jernih dalam menyayangi bangsa dan negara ini perlu dihadirkan pada diri masing-masing para elit petinggi, mungkin pemilik partai tersebut, sehingga negara ini benar-benar dikelola dengan kasih dan sayang serta penuh dengan pri kemanusiaan dan berperi keadilan. Pokoknya yang Pancasila itulah, berperi ketuhanan dan seterusnya. Sehingga kalau yang dikedepankan hanya kuantifikasi kemenangan secara kuantitatif
ini jelas akan menggiring kita, membuat kita, ini kan hak saya dan saya berwenang dan saya mempunyai otoritas, ya apa salahnya dengan saya untuk melakukan ini? Nah, tentu saja kalau hanya sekedar itu, saya rasa belum cukup rasanya bangsa ini akan terbawa dengan baik kepada pembangunan bangsa yang sesungguhnya kalau hanya sekedar itu gitu. Maka dengan demikian spiritualisme dan kecerdasan intelektual serta kematangan emosional yang terpadu dalam pribadi-pribadi, personal-personal dari elit dan pimpinan partai tersebut bisa dicerminkan lewat bagaimana mengungkapkan rasa kemanusiaan dan kasih sayang terhadap bangsa dan negara ini.